الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu soleha-soleha semua, kalau saya datang langsung mendekat tuh soleha. Kalau enggak. Enggak loh. Ya, baik. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan janji kita, minggu keempat kita jalasa munah atau bahasa kerennya Q&A. Ada pertanyaan kita jawab, kalau nggak ada kita pulang. Oke ya, silakan siapa yang mulai duluan. Tadi katanya banyak pertanyaan. Silakan. Ya. Sujud? Gimana ulangi? Oh, itu namanya sujud sejadah. Jadi ketika imamnya di hari Jumat sholat, langsung sujud. Setelah imamnya baca panjang-panjang ya, Al-Fatihah, dia baca ayat sejadah, kemudian dia langsung sujud. Tep, kemudian nanti tegak. Ibu kalau nggak hafal bacaannya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup. Kemudian naik, sholat seperti biasa mengikuti imam. Itu namanya sujud sejadah, yang dia baca adalah ayat-ayat sejadah. Oke? Betul, sama aja. Ada lagi? Silakan. Ustazah, saya pernah dengar, saya pernah baca, kalau kita sholat itu usahakan bacaan ayat sholatnya dilafazkan secara berbisik. Sampai kapan? Hatta yastami'una fil udunak. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi kita kalau sholat kan cara baca tuh ada 3. Yang pertama adalah dalam hati. Kapan kita membaca dalam hati? Kalau kita di kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC kan baca doa. Mau wudu kan baca doa. Mau mandi junub kan baca doa. Orang ucapkan salam kan jawab di dalam kamar mandi. Itu semuanya dalam hati, tutup bibirnya. Oke? Yang kedua ada cara bacanya, yaitu dengan cara baca bisik-bisik atau khafi. Kapan? Yaitu saat kita dalam keadaan sholat. Jadi kalau sholat itu buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Telinga kita aja ya. Jangan telinga orang pula ya. Nah pertanyaannya, apakah itu dalam sholat sendiri atau sholat berjemaah? Dua-duanya. Kalau terdengar ke sebelah, enggak. Kalau terdengar dikit enggak apa-apa, tapi jangan terlalu kencang. Ada orang sholatnya itu enggak boleh, itu makruh malah. Jadi bacanya itu sedang-sedang saja sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Baik sholat sendiri maupun di rumah. Kemarin ada pertanyaan yang mirip-mirip sama. Apa katanya? Sholat di rumah itu katanya boleh untuk kuat-kuat. Karena kan kita sendiri, jawabannya tetap tidak boleh. Jadi tetap mesti sampai telinga kita doang mendengarkan bacaan kita. Kemudian yang ketiga adalah baca jahar. Jahar itu kuat-kuat.
Kapan kita membaca sesuatu itu kuat-kuat? Saat baca Quran. Baca Quran itu usahakan kuat-kuat. Kenapa? Karena kalau baca Quran dalam hati, setan tidak pergi. Karena setan itu tidak bisa baca isi hati. Makanya setan itu adalah makhluk yang paling tawakal. Beriman atau tidaknya dia tidak tahu isi hati kita. Makanya semua dia adalah goda aja. Selanjutnya dia tawakal. Jadi setan nggak bisa baca isi hati. So kalau ibu-ibu mau baca Qurannya boleh dikuatkan suaranya. Kalau dalam hati sama pahalanya. Cuman kalau mau setannya pergi, ibu boleh kuat-kuat. Tapi jangan kuat betul. Nanti ditanya pula sama suami, kau kira aku setan? Silakan. Silakan. Caranya. Oke, Ustazah, saya baca buku Majmu' Syarif. Di dalam buku itu ada bacaan talqin atau mentalkinkan jenazah. Pertanyaannya, kalau orang lagi terbujur kaku, itu kan panjang betul ya dalam buku Majmu' itu. Kapan kita bacakan? Kalau ibu mau, ibu buka buku Majmu' itu, bacakan waktu sakaratul maut. Buka aja bukunya kalau ibu nggak paham. Tapi seandainya ibu nggak bawa bukunya, tinggal di rumah, ibunya di rumah sakit, lalu ibu mau mentalkinkan jenazah, cukup la ilaha illallah saja. Caranya begini, ini calon mayat terbujur. Ada dua cara Allah mencabut nyawa. Pertama dari ujung ubun-ubun, malaikat mencabut nyawa. Yang kedua dari ujung kaki. Mayoritas itu dicabut dari ujung kaki kecuali orang yang sangat bertakwa. Itu dicabut langsung dari ubun-ubun. Cus, langsung meninggal. Tapi orang standar-standar itu biasanya nyawa tercabut dari ujung kaki. Mentalkinkan jenazah itu, calon jenazah, ibu usahakan pegang jasadnya. Pegang ujung kakinya. Kalau ujung kakinya masih panas, berarti dia belum lagi mau sakaratul maut itu. Ya, ibu boleh baca Majmu' Syarif yang tadi panjang-panjang boleh. Karena itu masih lama itu. Ya, tapi kalau kakinya sudah dingin, ibu pegang lututnya. Kalau lututnya ternyata panas, kaki ujungnya dingin, berarti itu sudah mau sakaratul maut, nyawa sudah tak ada lagi di kaki, ruh sudah tidak ada. Nah, nanti dipegang pula di pahanya, di lututnya. Ternyata dingin, pegang di pahanya. Ternyata masih panas, berarti sudah sampai ruh udah tercabut di lututnya. Pegang perutnya. Kalau perutnya masih panas, berarti masih ada di perutnya. Itu ucapnya masih la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pegang dadanya. Kalau dadanya panas, perut sudah dingin, berarti hampir dekat-dekat lagi itu. Pegang dadanya. Kalau dadanya sudah dingin, biasanya lidahnya udah kelu. Kalau lidahnya udah kelu, jangan dipaksakan lagi baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Takutnya pas la ilah, tiada Tuhan, dia meninggal. Itu berbahaya. Jadi kalau mentalkinkan jenazah harus dipegang jasadnya. Jadi kalau jasadnya itu sudah dingin di dadanya, cukup dengan Allah, 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 Allah saja. Bisikkan saja ke telinganya, Allah, 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 Allah. Karena dia lagi susah dan lagi payah itu. Bisa. Kalau dia sudah meninggal, bisa bacakan yang panjang, bisa bacakan Yasin, tahlil, tahmid, kan semua ada di situ. Bisa. Cuman kalau tutorial melepaskan jenazah, ya kayak tadi dia. Melepaskan orang sakaratul maut kayak tadi caranya. Caranya. Oke? Boleh. Boleh saja. Tidak ada masalah. Iya, dia dalam ruangan isolasi saya bacakan di luar, boleh. Siapa yang tidak melakukan besar, lakukan yang kecil saja. Ya, silakan. Sholat syuruk
biasanya dilakukan di masjid. Umpamanya kita sholat di rumah, bisa enggak? Rasul pernah bersabda, rakaatanil fajr, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu setelah sholat subuh dia iktikaf. Apa itu iktikaf? Ada 5 aktivitas iktikaf. Yang pertama doa, yang kedua zikir, yang ketiga ingat kekurangan diri, yang keempat sholat sunnah, yang kelima baca Quran. 5 itu adalah aktivitas iktikaf. Biar detail saya jelaskan dulu. Iktikaf cuman boleh 5 itu. Ada 2 syarat iktikaf. Yang pertama di masjid atau di musola. Yang kedua diam. Baca Quran sambil ngobrol itu baca Quran namanya, bukan iktikaf. Zikir sambil nelpon itu baca Quran, itu zikir namanya, bukan iktikaf. Kalau mau dianggap iktikaf, penuhi 2 syaratnya. Yang pertama di masjid atau di musola, yang kedua mesti diam. Ustazah di rumah saya zikir, doa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, diam. Apakah itu iktikaf? Tidak, karena tidak di masjid atau di musola. Jadi sesuatu itu dianggap iktikaf, dia mesti di masjid atau di musola dan diam. Masjid atau musola ini apakah bisa di masjid dan musola di dalam rumah kita? Tidak. Yang dimaksud dalam masjid atau musola di sini adalah yang hukumnya jami'. Jami' ini bisa dipakai oleh orang banyak. Jadi syaratnya ada 2. Saya di masjid ustazah, duduk, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Tapi kadang-kadang cerita. Nah itu bukan itikaf namanya. Jadi kalau mau dapat pahala itikaf mesti diam. Itikaf batal dengan bercerita. Nanti ambil wudhu lagi, ulang lagi, biar dapat pahala itikaf. Nah ibu-ibu, itulah itikaf. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. 6:23 menit. Sekarang kalau di Pekanbaru ya, lebih kurang ya. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu sholat dia kayak biasa. 2 rakaat itu faka'an nama hajjan, faka'an nama umratan. Pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Nah, kalau dilakukan semuanya itu di masjid, sama dengan 1 kali umrah. 1 paket. Pertanyaannya, boleh nggak sholat suruh di rumah? Boleh, tapi nggak dapat 1 paket pahala umrah. Paham? Jadi ceritanya bukan nggak boleh suruh itu di rumah. Boleh, cuman kurang pahalanya. Sholat yang tak boleh di rumah itu hanya tahiyatul masjid. Selebihnya boleh di rumah. Cuman kurang pahalanya. Gitu. Oke? Ya. Ya. Siapa tadi lagi? Siapa yang manggil saya tadi? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri berpisah. Suaminya pergi dari rumah. Disuruh sama istrinya. Kecewa, lagi marah, pergilah suami. Oke. Jadi seorang istri mengusir suaminya dari rumah karena marah. Terus suaminya itu pergilah dari rumah itu. Udah 3 tahun. Apakah jatuh talak? Nah sebenarnya kasusnya harus dilihat dulu. Waktu suaminya pergi itu, suaminya emosi juga nggak? Pergilah kau bang. Ya udahlah, aku pergi sendiri. Surang aja lah, sendiri aja lah kau di rumah nih. Kalau ada status dia ngomong kayak gitu kemarin, saat marah itu jatuh talak. Talak karena omongannya. Talak karena omongannya. Kalau nggak ada check sound, kalau nggak ada bicara apa-apa, maka 6 bulan berturut-turut suami tidak menafkahi istrinya lahir dan batin, itu istri kalau tidak ikhlas, dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Dia harus nyoba dulu. Surat cerainya, surat nikahnya, kalau dilarikan oleh suaminya, itu tetap bisa diganti. Ada di KUA kalau istrinya mau berusaha.
Jadi kalau istrinya mau nikah resmi, dia boleh urus dulu surat cerainya, baru nanti dia nikah lagi. Kalau permasalahannya cuma ada pada surat nikahnya. Jadi ketika 6 bulan berturut-turut tidak dinafkahi lahir dan batin dan istrinya tidak ridho, itu istri boleh mengajukan gugatan dan itu biasanya langsung jatuh. Oke? Satu lagi. Seorang ibu punya anak perempuan laki-laki. Suami ibu meninggal. Pertanyaannya? Iya, pertanyaannya? Ya, yang meninggal suami. Suami meninggal, punya anak 2, harta udah dibagi, anak yang pertama duitnya habis-habis saja. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Udah tertangkap. Ini mic-nya nggak ada yang untuk bertanya, Kak? Oh, siap. Untuk orang ini aja lah. Untuk orang ini aja. Nela tak usah lah pakai mic, Kak. Oke. Intinya oke. Oh iya. Untuk yang nanya aja, Kak. Suara saya jelas? Nah, suara jelas ya? Jelas ya? Oke, ada seorang ibu. Saya udah tangkap pertanyaannya. Mic-nya nggak pernah kompak sama saya. Iya, sama saya nggak mau dari dulu. Saya merajuk lah. Nah, tuh, kalau sama saya nggak mau mic-nya. Udah dari dulu kayak gitu. Baper dia. Cek. Baik-baik kenapa? Ini mic merahnya gini dia. Oke. Apa tadi saya mau ngomong apa? Ada seorang ibu. Intinya gini, inti pertanyaannya cuma gini. Ada anaknya yang berhutang riba. Oke? Ada anaknya, ibu punya 2 orang anak, anaknya ini punya hutang riba. Miskin lah, padahal harta udah ditinggalkan. Gitu kan Bu ya? Intinya itulah pertanyaannya. Ada seorang ibu punya 2 orang anak, lalu anaknya ini udah ditinggalkan warisan oleh bapaknya, tahu-tahu dipakailah untuk kebutuhan hutang dan membayar hutang dan riba. Ibu ini punya uang, dia bingung. Satu sisi dia kasihan sama anaknya, satu sisi dia nggak pengen juga bantu anaknya karena itu uang riba. Ibu harus bagaimana? Itu aja pangkas pertanyaannya, gampang aja. Maka jawabannya adalah al-wasilatul haram haram. Yang mendatangkan kepada keharaman adalah haram. Kalau udah jelas orang itu memakai duit, meminjam uang kita, atau meminta untuk membayar hutang ribanya, itu kita tidak boleh bantu. Karena dia riba berdosa, kita yang mensupport juga berdosa. Kalau sudah jelas. Tapi kalau nggak jelas, bantu aja. Tapi kalau udah jelas, al-wasilatul haram haram. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Maka dalam hal akhirat kita duluan. Saya sarankan ibu tidak usah membantu anak itu, biarkan dia hidup dengan pelajaran hidupnya sendiri. Ibu boleh ambil uangnya untuk wakaf, untuk sedekah, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya kita di akhirat juga sendiri-sendiri. Hati-hati, orang tua saking sayang sama anak riba disupport, anak main judi disupport, anak hutang riba disupport, susah dia dicari rentenir diganti, dibayarkan, itu jangan. Biarkan alam yang menghukumnya supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Oke? Jawabannya jangan dibayar, jangan dibantu. Kalau dibelikan beras boleh.
tapi dilakukan upaya untuk membantu memberikan uang agar hutangnya lunas, itu nggak boleh sama sekali. Jelas ya? Nah, jangan dibantu. Siapapun, walaupun nggak cuman ke ibu, nggak ke anak, tetap jangan dibantu. Ibu punya teman hutang, dia pinjam sama ibu, pinjamlah untuk bayar hutang, tapi hutangnya riba, jangan. Silakan. Nggak bisa. Satu, supaya dia nggak riba lagi, caranya gimana? Caranya adalah lunaskan. Nggak bisa dia lunaskan, usahakan nggak telat bayarnya. Kalau udah lunas, ya udah, jangan ulang lagi. Karena riba itu tanggung jawab pribadi. Dia nggak bisa kita menjerumuskan orang ke dalam dosa yang sama. Jangankan membantu, mendiamkan saja dosa. Jadi kalau ada orang riba, ibu bilang, janganlah. Diam aja ibu dosa. Apalagi bantu. Ya. Bang Isyari, itu nggak apa-apa. Enggak, itu kan beda. Itu kan beda. Status ibu adalah meng-ACC hutang yang sesuai dengan syariat. Selanjutnya urusan mereka. Kalau ini enggak, memang membantu orang bayar hutang riba, itu beda. Kan akad satu persatu, Bu. Akad satu persatu, itu beda. Oke? Ya. Oke. Suaranya enggak oke. Oke, silakan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di pesawat. Ustazah, saya mau nanya tentang sholat di pesawat. Sholat di pesawat. Saya mau nanya tentang sholat di pesawat, tapi saya masih pakai celana nih. Nah, gimana caranya saya sholat di pesawat? Memang bajunya sampai ke lutut, tapi di bawahnya pakai celana. Sementara mukena ada di bagasi, atau ada di mana-mana. Nah, gimana caranya saya sholat di pesawat? Dalam keadaan seperti itu. Nah, ibu-ibu, ada dua cara. Yang pertama, ibu manfaatkan jamak qashar dalam sholat. Bisa sholat nanti ketika ibu sampai. Ketika dia zuhur, asar, atau maghrib dan isya. Yang kedua, kalau dia adalah sholat subuh, kan ibu nggak bisa manfaatkan jamak qashar. Seandainya dia sholat subuh, jamak qashar ngerti bu? Oh, pertanyaan 8 jam. Maka kalau seandainya ibu pakai celana memang tidak bisa sama sekali. Maka saya sering bilang kepada jemaah, yang lalu biar berlalu, gimana yang sering saya sampaikan, sholat di pesawat yang pertama adalah tayamum, yang kedua kerudung cukup sampai dada, tangan sepergelangan boleh nampak, kemudian ambil selimut kata saya kan, tutupkan ke pahanya kalau masih pakai celana dan belum hijrah, ya enggak? Ambil selimut, ada enggak selimut pesawat bu? Tutupkan sampai ke ujung kakinya. Sholat itu boleh. Oke bu? Oke, gitu ya. Paham ya? Ya, tutupkan, tapi harus sampai ke mata kaki bu. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Sanggul atau ciput seberapa tinggi atau rendah? Nggak boleh seperti unta.
Apa itu unta? Lebih di atas ubun-ubun. Ke belakang boleh, ke atas yang tidak boleh. Lai paham? Paham? Nah, ke atas, di atas ubun-ubun nggak boleh. Ke belakang. Ya. Ke atas nggak boleh. Ada banyak orang, ada banyak ibu-ibu yang ke atas gini. Terus dia selfie. Nggak apa-apa. Nggak boleh melewati ubun-ubun. Oke? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak gitu. Terus pertanyaannya? Rumahnya satu. Hibah-hibah. Segala yang udah dihibahkan tidak bisa diwariskan. Apa itu hibah? Coba kita bahas sebentar ya. Ibu nih, misalnya punya anak nih. Anaknya 4. 1, 2, 3, 4. Kan mirip nih kan? Cocok lah ya kan? Ibu nih punya 3 rumah lah. Pura-puranya. Kan gitu ya? Cak-caknya. Ada nih anak 3 nih. Tak peduli lah sama dia. Ini pura-puranya nih kasusnya nih. Kasusnya cuma pura-pura aja. Jadi waktu ibu nih sakit misalnya. Yang merawat cuma ibu sebelah nih aja. Dan kebetulan ibu sebelah nih susah. Akhirnya di dunia, dia hibahkan satu rumahnya kepada ibu sebelah. Yang susah ada yang merawatnya tadi. Apa itu beda hibah dengan wasiat? Kalau hibah adalah harta diberikan kepada ibu sebelah saat ibu sebelah, ibu apa namanya izin Bu? Ibu sebelah pula namanya. Harta yang diberikan oleh orang tua Bu Mary kepada Bu Mary itu di dunia dia berikan dan sudah bisa dinikmati oleh Bu Mary padahal orang tua masih ada. Itu namanya hibah. Kalau yang sudah dihibahkan maka tidak bisa diwariskan. Itu sudah harta Bu Mary. Cuman hibah itu maksimal cuman boleh 30% dari total harta. Paham? Nah, 30% dari total harta. Tadi ada berapa sisa rumahnya? 2 lagi. Yang 2 lagi tadi diwariskanlah sesuai dengan pembagian warisan. Enggak bisa lagi. Oh, yang sudah hibah dapatlah warisan. Kan akadnya beda. Iya, surat ini. Enggak bisa. Jadi gini, ada satu rumah utama. Di belakangnya ada rumah peta. Ini rumah mau dijual semua. Surat hibahnya rumah utama ini udah ada. Ya, pokoknya ada. Yang udah dia punya hak hibah, maka hibah tuh dikembalikan kepada dia. Ya, dijual semua. Ditanya nih bangunan yang ini berapa? Ini untuk saya nih.
Ini kami berempat nih. Gimana cara saya menjelaskannya ya? Ntar dulu ya. Ini kami berempat nih. 1, 2, 3, 4. Emak kami udah meninggal. Saya sudah dihibahkan rumah oleh emak saya. Yang 3 ini belum dapat apa-apa. Rumah ini 1 komplek. 1 bangunan untuk saya kan berarti. Tapi mau dijual semua nih. Jual aja semua. Tapi harus dianalisa nih. Berapa yang 1 ini? Yang 1 ini tetap milik saya 100%. Ya, ada surat atau enggak nanti dulu. Punya saya. Selebihnya, berapa sisanya tetap dibagi 4. Oke? Yang dihibah tetap punya orang yang sudah dihibahkan. Jadi, dikeluarkan dulu untuk dia, itu punya dia. Jadi, apa beda hibah dengan wasiat? Nggak usah pakai mic lagi, nggak fokus saya jadinya, hilang timbul. Nah, apa beda? Ada saksi. Hibah ya harus ada saksi. Kalau mantap lagi ada surat. Selagi nggak ada surat masih bisa digugat ke pengadilan secara hukum perdata, ya kan? Secara lisan ada saksi, hibah itu sah. Cuman kalau ada saudara yang protes, dia mengajukan hukum perdata bahwa itu warisan, mana hal yang membuktikan kalau itu hibah? Mana suratnya? Tetap bisa digugat. Karena negara kita negara hukum. Tunggu dulu biar paham. Hibah itu adalah segala yang diberikan oleh ibu kepada anak kandungnya yang sudah bisa dimanfaatkan walaupun ibu itu masih hidup. Itu hibah. Jangan diambil-ambil hak hibah orang. Apa beda dengan wasiat? Wasiat adalah ibu ngasih ke anaknya sudah dibagi-bagi. Tapi hanya boleh ibu, Kak, ijaknya nih anak saya nih. Enak, mama punya ruko nih. Ini untuk kamu. Kalau mak meninggal kalian pakailah. Selagi mak hidup, mak. Nah, itu wasiat namanya. Nah, sekarang segala yang tidak dihibahkan dan tidak diwasiatkan, itulah jadi warisan. Lah. Sisanya itulah warisan. Hibah tuh udah ikutin hibah, wasiat ikutin wasiat. Jangan dibagi lagi warisan, kan udah dibaginya dalam bentuk wasiat. Ikut aja itu lagi. Iya. Wasiat di atas segala-galanya, dia yang punya uang kok, dia yang punya harta. Dia mau kasih ke siapa? Hibah tetap punya si hibah. Ya udah dibagi-bagi, ngapa bicara warisan lagi? Kalau udah dibagi-bagi bicaranya wasiat, besti. Macam mana lagi? Barangnya nggak ada lagi. Nah, makanya harus duduk dia. Mana dia warisan, mana dia wasiat, mana dia hibah. Barang tuh udah dibagi-bagi, apalagi yang mau diwariskan? Ambil aja lah itu masing-masing. Jual aja lah. Kalau nggak, iya walaupun. Tapi ada saksi, betul-betul dia ngomong. Secara syariat sah. Nah, boleh. Oke? Nah, sama-sama. Itu udah bagi-bagi ya dah. Ya, yang lain ada? Batal. Kalau digugat. Perdata. Betul. Iya. Benar. Jadi gini. Makanya tadi saya bilang. Kalau digugat oleh orang yang tidak setuju, oleh pihak yang nggak setuju, nggak ada artinya. Jadi gini. Iya. Ini anak saya 4, 1, 2, 3, 4. Saya punya harta. Saya cuma ngomong aja di mulut.
30% hibah untuk ibu ini, wasiat untuk ibu ini, ibu ini, ibu ini. Nggak ada surat. Nggak ada surat. Yang gede adalah Bu Mary kan? Iya kan? Tapi kalau nggak ikhlas yang 3 ini, apa bukti hibah saya dengan Bu Mary? Nggak ada. Ini kalau pergi ke perdata, babak belur. Makanya kalau mau hibah tuh seriuslah bikin suratnya. Segala sesuatu yang sudah dibikin suratnya dan udah jelas surat hibahnya tidak bisa menjadi warisan. Nah, iya. Ini negara hukum perdata. Tapi kalau ditanya urusan Islamnya, selesai udah urusan Islam. Selagi sama-sama ikhlas, kerjakanlah. Tapi ada satu yang protes, nggak selesai dia. Oke? Okay? Yang lain ada nggak? Ya, bentar ya Bu ya, silakan. Situ aja terus ini lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik, suara saya kedengaran ke sana. Ini nol baterainya bisa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Cek sound. Nggak bisa, karena ada kok hak istri dalam warisan. 1/8. Ya. Ya itulah tadi. Orang tua laki-laki udah buat surat. Kalau aku meninggal nanti, maka caranya adalah ini bagi-bagi. Pakai mulut nggak? Pakai tulisan nggak? Udah pakai tulisan? Udah pakai tulisan, ibu nggak bisa gugat orang tuanya. Jadi ada seorang orang tua yang meninggalkan hibah untuk anak-anaknya, wasiat. Kalau saya meninggal, nanti ini akan dibagi ini untuk anak ini. Tahu-tahu istrinya nggak setuju. Ya, dia nggak mau jual barang itu, padahal udah dibagi-bagi. Kalau udah ada suratnya, istri nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mau jual pun bisa dengan surat itu. Kan nggak perlu tanda tangan ibu kalau udah dibagi-bagi. Ya, jadi secara hukum silahkan dilanjutkan. Kalau mau dijual itu udah hak dia karena itu wasiat. Kalau mau dia kasih ke orang lain juga terserah karena itu udah wasiat. Kalau itu udah surat, tinggal dengan hibah itu, tinggal dengan wasiat itu, aktifkan akta, udah keluar surat. Oke? Karena udah wasiat statusnya. Wasiat itu tinggi tahtanya. Jadi banyak-banyak meninggalkan wasiat. Pandang kapan lu anak cucu. Itulah. Harta tuh jangan banyak ditinggal, banyak disedekahkan, wakafkan. Rumah 7, jual 4, bangun masjid. Rumah 10, jual 5, bangun masjid. Gitu. Boleh. Segala yang udah diniatkan, saya niat
atau nazar mengumrohkan 7 orang kakak saya misalnya. Tapi satu nggak mau. Ya udah kita nggak dosa lagi loh. Kan kita mengajak. Apakah dia diwajibkan untuk ikut dalam syariat? Enggak juga. Oke? Okay? Enggak. Saya niat nih bawa 7 orang umroh, ini nazar saya. Tahu-tahu 2 nggak mau. Tugas saya lepas. Kalau dia cuma minta uangnya aja, pilihan kita. Kalau mau kasih, kasih. Kalau enggak apa-apa. Karena teks nazarnya adalah umroh. Kalau dia minta duitnya, mau kasih-kasih, kalau enggak apa-apa. Tapi saran saya kalau udah niat, kasih aja lah, biarlah dia umroh sendiri. Sedekah jadinya kalau dikasih. Tapi apakah wajib ngasih? Enggak. Kan tadi saya bilang, coba dengerin jawabannya. Ini kan ada mic nih ya. Cuma caranya nih? Cek sound. Ah, hidup dia tadi nih, hidup loh. Ini. Oh, apa tadi lupa? Saya bernazar mengumrohkan 7 orang. Ini orangnya. Ada 2 orang yang tidak mau saya umrohkan. Ya sudah, berarti tugas saya selesai. Terus 2 orang ini minta dalam bentuk uang. Itu udah di luar konteks nazar. Kasih dapat pahala, enggak apa-apa. Sementara di bulan Maret ketika bulan Ramadan bulan itu bulan wajib. Bagaimana dengan anak itu tadi apa langsung diceraikan atau apakah sah lagi juga kembali ke nggak ada urusan. Susukan aja sama tetangga sama mantan. Setelah itu nanti balik umroh disusukan lagi sama emaknya, apa salah? Nggak ada masalah. Kadang prokesnya bisa disamping. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti setelah balik dia bisa disusukan lagi kepada anaknya. Nggak apa-apa. Nggak ada pelanggaran syariat di situ. Bagaimana cara menyucukannya kalau dia pergi umroh? Dia ditinggalkannya air susu dulu, entah diapain. Atau susukan dulu sama orang, susukan susu sapi. Pergi dia. Dia kan ada air susu, ya pandai dia lah gimana di sana. Nanti pulang dia apa ndak boleh dia nyusukan anaknya lagi. Apa pula hubungannya? Boleh. Iya. Oke. Boleh. Maksudnya kan yang ditanyakan nih, jangan-jangan dia nggak boleh lagi nyusuin anaknya. Boleh lah. Oke, yang lain, yang lain. Ya, terkait yang lain. Ya, silakan Bu, silakan. Lari tajuk rencana. Perasaan. Tidak. Jadi begini. Memandikan mengkafani jenazah itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Jadi dianjurkan pakai kapas. Dianjurkan itu apakah ada kapas pada masa Rasul? Enggak ada. Dianjurkan dengan bahan yang lembut. Ada kain kafan. Boleh pakai kapas karena kita takut meninggalnya dalam keadaan entah dia pencernaannya masalah. Entah dia kepalanya bermasalah, ada keluar nanti darah di telinganya, dipasanglah kapas. Dianjurkan pakai wangi-wangian, wangi yang non alkohol, dikasihlah sedikit.
Kapur barus biar nggak terlalu bau. Karena meninggalnya nggak ngerti kenapa. Kasihlah kapur barus. Kalau nggak pakai itu gimana? Nggak apa-apa. Dia tetap meninggal, nggak hidup lagi dia. Kalau pakai itu gimana? Nggak apa-apa. Itu tidak melanggar syariat. Nggak usah dipikir betul. Lakukan aja. Lakukan aja, mandikan jenazah. Kita takut dia berbau. Kasih kapur barus, tujuannya menetralisir bau. Kalau pada masa Rasul dikasih bidara. Supaya menetralisir bau. Kemudian dikasih ditumbuk bidara disiram. Kalau kita pakai non alkohol, pakai kapur barus, pakai kapas, itu bukanlah pelanggaran syariat. Iya, bukan kapur barusnya, tapi wewangian-wangiannya. Nggak cuman kapur barus, Bu, boleh pakai jeruk, boleh pakai daun-daun yang wangi. Nggak apa-apa. Al-adah al-muhakkamah. Apapun tradisi, kebiasaan masyarakat, selagi tidak melanggar syariat, nggak apa-apa. Nggak usah dipusingkan. Kecuali kalau kita nganggap kapur barus ini bisa menghidupkan dia. Kita anggap bahwa dengan jeruk nipis ini bisa membuat dia tersenyum. Kan nggak ada. Itu cuma cara biar dia tidak terbau. Udah. Oke? Nah, tetap aja mandikan tenang-tenang. Silakan. Cuman di lain cerita dia bilang, kok kasih aja lah bisa masalahnya, tapi anak-anak mau ngasih duitnya. Yang penting catatan berangkat bapak ini terima beres saja dia, duit tidak dikasih, kira-kira berapa anak-anak? Bapaknya pengen berangkat umroh. Jadi, terus anaknya nggak mau ngasih duit. Anaknya ini mau berangkat ke bapaknya. Dia inti pertanyaannya apa? Bukan anak 8 intinya kan? Intinya seorang anak mau memberangkatkan bapaknya umroh. Semua anaknya ini kompromi. Kompromi memberangkatkan bapaknya umroh. Bapaknya nggak mau duit aja. Bapak ini bukan nama alasannya Pak. Iya, maunya duit aja. Pertanyaannya? Tidak disampaikannya ke anak yang mau duitnya, cuma dia cerita ke yang lain. Pertanyaannya? Kalau apa katanya, kalau memang ada niat memperjuangkan saya, masalahnya saya tidak bisa kasih aja duitnya. Pertanyaannya? Oke, Ustazah, ada seorang anak, entah berapa orang anak pengen umrohkan bapak. Tahu-tahu bapaknya nggak mau karena faktor usia. Kalau nggak mau umrohkan kasih duit aja lah, anaknya nggak mau. Dosa nggak anaknya nggak mau ngasih duit? Ya nggak dosa, itu kan nazar. Ini cuman saya pengen umrohkan ibu, Bu. Nggak mau saja duit aja lah, nggak mau saya. Kan nggak apa-apa, itu sedekah. Sedekah sunnah, bukan wajib. Oke? Nah. Itu urusan dia lah. Cerita dia ke anak-anaknya bahwa anaknya dosa, anaknya dosa, anaknya dosa, itu urusan dia lah. Yang penting secara status anaknya tidak berdosa. Ya. Kalau doa tuh boleh aja. Ibu keliling Ka'bah. Dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Dari
Maaf, dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim, kalau ibu tawaf dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim, ibu ucapnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa bi sampai makam Ibrahim. Dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani, itu dianjurkan isinya doa. Entah kanzul arosy, entah doa-doa solawatan, tapi enggak solawat. Bagusnya itu doa-doa. Apa doanya terserah. Bahasa Indonesia pun boleh. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Itu dari makam sampai rukun Yamani. Itu ibu banyak-banyak doa di situ. Nanti dari rukun Yamani sampai lagi ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Intinya umrah tuh gampang. Ini kan ada Ka'bah ya. Ini adalah Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim. Ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dari makam Ibrahim sampai ke rukun Yamani di sini sebelum Hajar Aswad. Kita ucapnya apa? Semua doa, apapun doa. Terserah. Bahasa Indonesia boleh, bahasa apa boleh. Gak ada masalah. Hah? Hah? Enggak, ayat kursi itu termasuk zikir. Dia yang isinya doa. Saran saya dari sini sampai sini, ibu tulis doa pakai bahasa Indonesia aja. Karena tidak ada tempat yang paling mustajab selain di situ. Makanya baca doa banyak-banyak. Biasanya saya catat tuh sambil saya tawaf, saya baca. Biasanya dari makam Ibrahim sampai ke rukun Iraqi, itu saya selalu bimbing jemaah menggunakan doa bahasa Arab. Nanti udah deket-deket, isinya doa semua. Ustadz tuh pasti doa semua isinya tuh. Kalau udah di situ. Sampai rukun Yamani, itu isi yang kami sampaikan tuh ikuti aja lah. Doa semua. 100% doa. Nanti akan ada kesempatan menjelang rukun Yamani, kami minta teriak. Ayo doa banyak-banyak, ini mustajab. Jadi ada doa bareng-bareng, ada doa secara pribadi. Itu hadis yang menjelaskan tentang itu hasan. Tidak terlalu sahih. Baca aja, nggak usah dihitung baca Yasin. Mau ibu baca berapa, baca aja lah. Nggak usah dihitung baca Yasin berapa banyak. Ya. Baca aja selagi artinya bagus, itu bagus. Nggak ada masalah. Ya, baca aja. Apa manfaat dan keutamaannya? Baca Yasin itu yang pertama keutamaannya adalah siapa yang membaca Yasin pahalanya sama dengan 2 kali khatam. Yang kedua, dimasukkan kita ke dalam hambanya yang husnul khatimah. Yang ketiga, dilapangkan segala macam urusan kita. Ya, baca aja, tahu nggak tahu keutamanya ibu baca aja. Nggak ada masalah. Oke? Tapi jangan terpaku kalau nggak Yasin 40, aku ngerasa nggak tenang. Itu nggak boleh. Ya, karena semua ayat Al-Quran itu adalah boleh. Oke? Iya, silakan. Waktu tawaf? Iya. Itu gimana gitu? Ustazah, ada tour leader mutawif yang dia itu waktu tawaf dia nggak bimbing. Dia cuman diam aja. Terus gimana hukum umrohnya? Kalau mereka cuman pelangak-pelongok aja. Mutar orang, mutarlah kita. Kadang-kadang ikut kelompok sebelah. Ikut kelompok sebelah. Saya kalau umroh, itu banyak kali orang-orang Irak, Palestina, Pakistan, semua ikut saya. Karena yang lain kelompok-kelompok pada diam. Suara saya kan macam petir level 15. Jadi kalau saya baca doa, mereka ikut. Hayya, hayya. Mereka ikut semua. Nah, coba pertanyaannya, gimana kalau mutawifnya itu diam dia? Silent rider. Mungkin sariawan gitu kan. Sehingga dia nggak ngomong apa-apa. Jadi waktu dengan mutawifnya, dengan jamaahnya dia diam. Sah nggak umroh jamaahnya? Sah. Karena umroh itu sunnah fi'li. Dia bukan sunnah qauli. Dia sunnah itu ada 2. Fi'li dan qauli. Perbuatan dan ucapan. Salat. Perbuatan dan
dan perbuatan dan ucapan. Sholat ada perbuatan, ada ucapan. Fi'li, qauli. Kalau baca Quran itu qauli aja. Makanya boleh baca Quran sambil tidur, sambil baring, sambil duduk. Kalau baca Quran itu qauli, cuman perkataan saja. Kalau umrah itu fi'li, dia cuman perbuatan saja. Sa'i nggak usah baca apa-apa. Tawaf nggak usah baca apa-apa. Sah dia. Cuman kan sayang. Jadi nanti kalau umroh kayak gitu. Pokok-pokoknya ingat-ingat. Dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim kan pendek aja tuh. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari makam Ibrahim sampai ke rukun Iraqi, Sami sampai rukun Yamani itu letter L lah. Letter L agak U sedikit karena kan makam di tengah. Ke sana sedikit tap itu doa banyak-banyak. Dalam hati doainlah apa-apa yang mau ibu doain. Kalau ada pembimbingnya nggak sariawan, dia akan baca tapi semua doa itu isinya. Nggak mungkin dia di situ zikir itu, biasanya enggak itu. Zikir itu kan dari Multazam, dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim. Zikir dulu. Kan gitu konsepnya kan? Semua doa itu isinya. Allahumma inkana rizquna fis sama, Allahumma nawwir alaina qulubana. Ya, itu dari makam sampai ke rukun Yamani. Bahasa Indonesia bisa, tapi kalaupun dibimbing oleh ustadz, biasanya isinya semua doa itu. Artinya semua doa itu. Itu doa mustajab. Berapa coba panjang waktu ibu doa tuh? Dari makam ke rukun Yamani. Itu luar biasa itu. Makanya orang di situ tuh gini-gini dia kan. Nanti dari rukun Yamani sampai ke ini, itu Rabbana Atina. Tapi kalau nggak pakai itu gimana? Sah. Karena umrah itu adalah sunnah fi'li. Memandikan jenazah. Itu sunnah fi'li. Makanya kalau ditanya sama Pak Ustadz beda-beda jawabannya. Ustadz, apa yang dibaca saat menyiram jenazah? Ustadz bilang baca Al-Fatihah. Besok lain lagi ustadznya. Ustadz, baca apa yang dibaca saat memandikan jenazah? Banyak sholawat. Besok lain lagi ustadznya. Ustadz, apa yang dibaca saat kita mandikan jenazah? Banyak-banyak zikir. Kok lain ustadznya lain kajinya? Karena enggak ada bacaan khusus. Diam aja. Siram jenazah tuh. Sah dia. Tapi dibaca tentu dapat pahala. Gitu maksud saya. Jadi sunnah itu ada dua. Ada fi'li dan qauli. Ada qauli saja. Ada fi'li saja. Sholat itu adalah perbuatan dan ucapan. Baca Quran, ucapan. Umrah, perbuatan. Mandikan jenazah, perbuatan. Memasukkan jenazah liang kubur, perbuatan. Gitu. Sebenarnya sah aja. Oke? Ya. Nggak ada masalah. Sekarang seorang bapak minta alat bantu pendengar. Oke? Seorang bapak minta alat bantu pendengar. Pergilah ke toko itu, Pak. Nanti aku yang belikan alatnya. Aku yang transfer ke toko itu. Bapaknya bilang, kasih aja lah nak. Uangnya sama bapak. Pertanyaannya apanya yang gimana? Anaknya. Anaknya itu kalau mau ngasih nggak usah mikir-mikir. Kasih aja lah. Ini Pak 3 juta. Dipakainya nanti untuk alat bantu pendengar itulah butuh dia. Dipakainya untuk yang lain itulah dia. Bu, ingat kalau mau ngasih ke orang tua nggak usah mikir-mikir. Udah pernah anak ngasih uang berobat tapi nggak dibelikan, nggak apa-apa, tidak akan mengurangi pahalanya anak. Tapi apakah anak wajib memberi? Enggak. Tapi saran saya, dengan orang tua tuh kasih aja. Persoalannya nanti maaf. Uang tuh akhirnya nggak dibeliinnya. Dipakainya untuk maaf. Main perempuan atau apa. Pahala kita nggak akan berkurang.
Karena konsep kita ngasih dia untuk beliin alat telinga. Jadi gini, itu prinsipnya. Nggak cuman ke bapak, ibu ngasih ke orang lain gitu juga. Kalau mau kasih aja. Nggak usah banyak mikir. Kalau kita kasih, kalau kita banyak mikir, kita nggak akan jadi memberi. Karena ada setan, ada khannas, ada nafsu jahat yang akan melarang kita berbuat baik. Tapi apakah wajib dikasih? Tidak. Tapi sebaiknya dikasih tetap sunnah. Oke? Oke ya. Demikian dari saya. Kita udah kelewatan, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak berasa ya? Iya. Cuma ini enggak pernah kompak sama saya. Karena sama tadi. Oke, sudah ya. Masih sempat doa. Hah? Masih sempat doa nih? Tidak sempat lah ya. Ya kita akhiri dengan doa al-haziniyah al-fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka